Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesehatan, kesempatan, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita pun senantiasa berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab tafsir. Dan sebagaimana yang diumumkan bahwa kita sudah sampai kepada ayat yang ke-135. Saya akan bacakan ayat 135 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim. Tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah dari golongan orang-orang yang musyrik. Taib ya akhwat. Ketika dikatakan di sini waqalu, qalu di sini kembalinya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka berkata kepada kaum muslimin, hendaklah kalian menjadi orang-orang Yahudi atau hendaklah kalian menjadi orang-orang Nasrani. Kunu hudan au nasara. Kemudian mereka akan memberikan seolah-olah jaminan, bahwa jaminan kalau seandainya kalian mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan jawaban, ya. Dan memberikan jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan kami mengikuti agama daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wasallam yang lurus, ya. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, ya, untuk menjawab panggilan ataupun seruan orang-orang tersebut dengan mengatakan bal millata Ibrahim hanifa. Kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Dan di sini dikatakan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang terbebas daripada kesyirikan. Ya. Kesyirikan yang dimaksud di sini bukan hanya syirik besar, tetapi juga syirik kecil. Dan inilah agama yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah agama yang kita juga anut. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati di atas agama ini, yaitu agama yang dibawa oleh Nabiullah agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian dibawa kembali dan didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku, jalan yang lurus, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian akan terpecah belah, ya. Fatafarraqa bikum an sabilihi. Baik, ayyuhal akhwat, apa yang kita ambil di dalam ayat ini? Yang pertama adalah bahwasanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala berada di dalam agama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang lurus, ya. Dan
dakwah daripada agama itu, agama Ibrahim alaihissalatu wassalam, dakwanya apa? Dakwanya adalah tauhid. Dakwanya adalah tauhid. Dan saya katakan, agama-agama sebelumnya semuanya adalah Islam. Agama tauhid. Agama-agama sebelumnya adalah Islam, agama tauhid. Sedangkan yang dibawa oleh Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim, Nabi yang lainnya ini adalah syariat-syariat mereka. Ya, ini adalah syariat-syariat mereka. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk mengikuti agama, ya maka Nabiullah Musa, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya saya akan mengikut kepada agama yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kita perlu tahu bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Ya, bapak para nabi. Dan agama Yahudi, Nasrani, bahkan 6 agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berasalnya semuanya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena kita tahu bahwasanya Nabiullah Ibrahim mempunyai 2 orang istri. Ya, mempunyai 2 orang istri dan akhirnya melahirkan 2 orang nabi. Ya. Yang pertama adalah Nabiullah Ismail dan yang kedua adalah Ishak. Dari Ishak ini lahir Yakub. Begitu seterusnya itu. Ya, begitu seterusnya sampai akhirnya pada Isa alaihissalatu wassalam. Jadi ini satu serumpun juga ini. Kemudian dari Ismail alaihissalatu wassalam akhirnya muncul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya kita katakan mereka masih serumpun sebenarnya bertemunya kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ayolah wal akhwat, bahwa di dalam kehidupan kita di muka bumi ini yang dinamakan dengan perseteruan antara yang hak dengan yang batil senantiasa terjadi. Yang hak dengan yang batil senantiasa akan terjadi. Dan semua daripada yang hak maupun yang batil ini mempunyai pendakwah, penyeru-penyeru tersendiri. Yang akan mendakwakan hak ada, yang mendakwakan yang batil juga ada. Ya, dan di sini akhirnya kita sebagai orang yang didakwah, orang yang mendapatkan dakwah ini perlu untuk mengetahui mana kira-kira dakwah yang benar sesuai dengan apa yang ditunjuk-ajarkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang tidak. Ini perlu untuk kita ketahui. Kemudian ayolah wal akhwat, di sini juga ada pujian. Pujian terhadap siapa? Pujian terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pujian terhadap Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, kepemimpinannya. Ya, kepemimpinan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan dikatakan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bal millata Ibrahim hanifa, kami akan mengikuti agama daripada Nabiullah Ibrahim yang lurus. Ini menunjukkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ini adalah orang yang diminta oleh Allah untuk kita ikuti. Kalau kita ikuti berarti dia adalah pemimpin. Ada pujian terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang kedua, hanif. Hanif itu artinya apa? Lurus, tidak bengkok. Ya, lurus, tidak bengkok. Itulah yang dikatakan oleh hanif. Yang ketiga, dikatakan wa ma kana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak pernah melakukan yang namanya kesyirikan. Tidak pernah melakukan yang namanya kesyirikan. Makanya sejak kecil lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu sudah mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau menjauhi yang namanya penyembahan-penyembahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam masih kecil lagi, dia itu bahkan memberikan nasihat kepada ayahnya, yang mana ayahnya pada saat itu adalah pembuat patung. Ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ini adalah nasihat daripada Nabi Ibrahim yang disampaikan kepada ayahnya. Ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, adakah engkau membuat patung dan saya lihat kamu dengan kaummu ini berada dalam keadaan tersesat. Ini yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada ayahnya, ya Azara. Kemudian ayolah wal akhwat, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mulai tumbuh,
dewasa, maka dia mengajarkan kepada kita ya tentang ketuhanan. Jadi ketika di dalam Al-Quran itu kan ada bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya. Jadi jangan disangkakan bahwa Nabi Ibrahim pada saat itu mencari Tuhan. Tidak. Nabi Ibrahim sudah mengetahui. Hanya saja dia ingin mengajarkan kepada umatnya berkenaan dengan Tuhan ini. Makanya ketika dia melihat yang namanya bintang-bintang, qala hadza rabbi, kalau begitu ini Tuhanku. Tetapi setelah bintang-bintang tersebut hilang, kemudian Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, saya tidak suka sesuatu yang hilang. Kemudian besoknya dia melihat bulan, kemudian dia mengatakan ini Tuhanku. Setelah itu tenggelam, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan saya juga tidak suka yang tenggelam, yang hilang. Kemudian dia melihat matahari, dia berkata ini adalah Tuhanku, ini yang sangat besar. Kemudian setelah itu hilang juga. Kemudian akhirnya Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada umatnya bahwasanya saya hanya akan menyembah yang menciptakan ini semuanya. Jadi dia memberikan pengajaran sebenarnya. Dan itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak bersentuhan dengan kesyirikan sama sekali. Mulai daripada kecil, remaja pun demikian. Ketika akhirnya dia sudah mulai membesar, ya, mulai membesar pada saat itu, maka dia pun akhirnya mencoba untuk mengajarkan kepada umatnya, kepada kaumnya pada saat itu tentang ketuhanan dalam bentuk yang lain. Apa itu? Pada satu hari dia diajak, ayo kita keluar. Dia mengatakan saya lagi sakit. Ini sakim, kata dia. Saya lagi sakit. Kemudian akhirnya dikarenakan dia sakit dia dibiarkan. Apa yang terjadi? Dia masuk ke tempat di mana di situ banyak sekali patung-patung. Dia hancurkan seluruh patung-patung kecuali patung yang sangat besar. Kemudian setelah itu orang-orang yang ada kaumnya pada saat itu heran loh. Ini kenapa hancur semuanya kecuali yang paling besar? Kemudian akhirnya dicari tahu siapa yang melakukan itu, ya. Sehingga ada orang yang mengatakan sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar kabar yang menghancurkan ini ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Kemudian akhirnya dihadirkanlah Ibrahim di depan orang-orang. Kemudian setelah itu dia ditanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Adakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. In kanu yantiqun. Coba tanya yang paling besar itu kapak ada di lehernya. In kanu yantiqun. Kalau seandainya mereka mampu untuk berbicara. Kemudian kaumnya akhirnya berkata, bagaimana mungkin kami akan bertanya kalau seandainya dia tidak mampu berbicara? Kata Nabi Ibrahim, bagaimana mungkin kamu mau menyembah sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk berbicara? Ini yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini hujjah. Makanya dikatakan wa makana minal musyrikin. Dan ini adalah merupakan pujian terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, di sini juga kita akhirnya mengetahui bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah musuh daripada dakwah. Musuh daripada tauhid. Itu kesyirikan. Karena di situ tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya agama Nabiullah Ibrahim ini adalah agama yang lurus dan Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan yang namanya kesyirikan. Berarti kesyirikan itu adalah lawan daripada tauhid. Dan kesyirikan itu ayolah wal akhwat masuk dalam kata, bukan lagi masuk, memang termasuk dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan. Kalau seandainya antum lihat kitab Al-Kabair yang dikarang dan ditulis oleh Imam Az-Zahabi, di mana beliau mengumpulkan dosa-dosa besar di situ, dia menempatkan dosa syirik itu sebagai dosa yang pertama yang paling besar. Karena dia memang adalah musuh daripada tauhid. Itu adalah asyirk. Dan asyirk kenapa dia merupakan kezaliman yang paling besar? Karena menempatkan Allah bukan pada tempatnya. Sekaligus menempatkan makhluk bukan juga pada tempatnya. Karena orang yang melakukan kesyirikan menduakan Allah dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Menaikkan taraf makhluk, menurunkan taraf Allah sebagai pencipta. Itu yang menjadikan kesyirikan akhirnya sesuatu yang sangat berat. Dan ayyuhal ikhwah, kesyirikan ini terkadang memang banyak dilakukan, tetapi kita tidak pernah terkadang ada orang yang tidak merasa bahwa itu adalah merupakan sebuah kesyirikan. Ya, makanya para ulama membagi yang namanya kesyirikan itu menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asgar. Apa perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asgar?
Syirik akbar itu kalau seandainya dilakukan yukhrijun minal millah. Para ulama mengatakan begitu, mukhrijun minal millah, mengeluarkan seseorang daripada agama. Ya, mengeluarkan seseorang daripada agama. Ini yang pertama. Sedangkan kalau syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang daripada agama. Yang kedua, syirik akbar akan menghapuskan segala macam amalan yang telah kita lakukan walaupun kita melakukannya berpuluh-puluh tahun lamanya. Syirik kecil yang dihapuskan hanya amalan yang dilakukan dengan kesyirikan tersebut. Yang ketiga, orang yang melakukan syirik besar kemudian dia tidak bertaubat, di waktu dia wafat, meninggal, maka tempatnya adalah neraka selama-lamanya. Sedangkan orang-orang yang melakukan syirik kecil, dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil menurut para ulama. Contohnya syirik besar itu berdoa bukan kepada Allah. Ya, berdoa bukan kepada Allah. Menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik kecil banyak juga, ada yang perkataan, ada yang keyakinan. Kalau perkataan itu misalnya apa? Kalau seandainya dia berkata misalnya, kalau bukan karena obat ini saya tidak sembuh. Ya, ini adalah termasuk syirik kecil ini. Kalau bukan obat ini saya tidak sembuh. Ini kalau bukan dokter ini saya tidak sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Dia hanya sebagai perantara saja. Ya, dia hanya sebagai perantara saja. Kalau bukan karena kamu saya tidak selamat. Ya, ini kata-kata yang bisa menjadikan kita akhirnya melakukan yang namanya kesyirikan. Ya, melakukan yang namanya kesyirikan. Ataupun menggantungkan harapan ataupun menggantungkan sesuatu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, kalau dulu itu ada burung yang berbunyi malam hari, ya, burung apa namanya itu, burung hantu. Biasanya orang berkeyakinan di dalam rumah itu akan ada yang mati, ya kan? Nah, ini bisa masuk dalam kategori kesyirikan ini. Ya, karena menggantungkan yang namanya kematian dan kehidupan seseorang itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagai contoh yang lainnya, biasanya kalau dulu orang-orang Arab itu kalau seandainya mau keluar misalnya, kemudian ya burung kalau dia ke kanan dia ke kiri. Ini adalah hal-hal yang terlarang di dalam Islam. Makanya ayo ikhwah, ini adalah bagian daripada kesyirikan, dan syirik itu adalah lawan daripada tauhid. Syirik itu adalah lawan daripada tauhid. Memang kita masih sedih sebenarnya melihat bahwasanya masih banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim tetapi masih melakukan kesyirikan-kesyirikan yang nyata. Kesyirikan-kesyirikan yang nyata. Kalau mohon maaf ya, kalau di daerah-daerah seperti di Indonesia itu, ya, mohon maaf, ada beberapa laut itu yang ditakuti, yang katanya ada penunggunya. Itu terkadang ya setiap tahunnya itu dibawakan apa namanya ini? Sembahan-sembahan. Ya, dibawakan sembahan-sembahan. Di dalamnya itu ada sesajen itu ya. Di dalamnya ada kambing biasanya itu, kepala lembu. Dan saya teringat itu bahwasanya dulu ketika kan ada gempa bumi yang terjadi di Palu ya dulu itu, berapa tahun yang lalu itu, di Palu itu. Katanya sebelum itu ada persembahan untuk sungai berupa kepala lembu itu, dan setelah itu baru terjadi yang namanya gempa. Ya mungkin saja itu menjadi penyebab terjadinya gempa tersebut. Wallahu taala a'lam. Ini wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Baik, ayo ikhwah. Selanjutnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim
la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, di sini dikatakan 136, katakanlah hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Taib, yang pertama sekali di sini adalah qulu amanna billah. Yang dikatakan qulu ini, katakan kepada mereka, ini dikatakannya kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh umatnya, ya. Dan seluruh umatnya. Makna daripada perkataan di sini bukan hanya perkataan dengan lisan, tetapi di sini juga mengandungi perkataan dengan hati. Perkataan dengan lisan dengan mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan dengan hati artinya apa? Meyakini. Ya, meyakini, mengimani. Yang mana keyakinan dan keimanan ini konsekuensinya adalah menerima, tunduk dan patuh segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus memenuhi 4 faktor. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi 4 faktor. Yang pertama, al-iman biwujudihi. Kita perlu beriman, yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi, qulu amanna, katakanlah wahai Muhammad, amanna, kami beriman. Kepada siapa? Kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan lisan. Tetapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga dengan hati. Bagaimana dengan hati? Meyakini. Meyakini, beriman. Ya. Makanya 4 faktor tentang keimanan kepada Allah itu, yang pertama adalah meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala? Pembuktiannya bagaimana? Banyak pembuktiannya. Pertama, pembuktian dalam bentuk alam semesta ini. Ya, teori sebab akibat. Ini bisa menjadi teori akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk membuktikan akan adanya Allah, biasanya kita membaginya menjadi 2. Ada dalil akli, ada dalil nakli namanya. Dalil akli, dalil yang berdasarkan akal. Dalil nakli, dalil yang berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara masalah dalil akli akan adanya Allah Subhanahu wa taala, lihat alam semesta. Lihat alam semesta, karena tidak mungkin alam semesta ini tercipta tanpa ada pencipta. Ya, tidak mungkin. Karena itu ayolah wal akhwat, Al-Imam Abu Hanifah itu pernah ditantang, dicabar oleh seorang ateis untuk berdebat. Ya, saya kira saya pernah sampaikan ini. Dicabar oleh seorang ateis untuk berdebat. Dan ketika dia dicabar untuk berdebat itu, Al-Imam Abu Hanifah akhirnya menyetujui, oke, esok kita jumpa. Bila pagi. Ya, pagi. Akhirnya mereka sepakat untuk berjumpa waktu pagi. Yang ateis ini sampai dahulu. Dia sudah sampai di tempat itu. Dia tunggu Imam Abu Hanifah. Dan orang-orang pada saat itu sudah berkumpul. Imam Abu Hanifah ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Orang sudah mulai gelisah. Mana ini Imam Abu Hanifah ini? Orang sudah mulai gelisah. Ya. Karena yang akan dicabar ini, yang mencabar ini adalah seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang imam. Dan dia tidak datang pada saat itu. Lama ditunggu, akhirnya dia datang juga. Al-Imam Abu Hanifah ketika datang pertama kali, kemudian akhirnya ditanya kepada dia, kenapa kamu lambat? Kata dia, saya lagi berpikir dan melihat di laut, ada kapal, tak ada nakoda. Tahu nakoda ya? Nakoda itu yang bawa. Dan tidak ada, kalau orang Indonesia mengatakannya, anak buah kapal. Anak buah kapal, sama ya, sailor itu ya. Tidak ada. Jadi ada satu kapal berlayar sendiri, tidak ada nakoda, tidak ada, tidak ada awak kapalnya, tidak ada sama sekali. Dia berlayar sendiri, sampai di pelabuhan, di harbor gitu kan, turunkan penumpang, ambil penumpang, berangkat lagi sendiri, tidak ada yang arahkan. Ini dia tahu sendiri kemana dia pergi. Kata orang ateis ini, kamu ini
Berbohong ini. Mana ada kapal yang bisa berangkat sendiri sampai di pelabuhan, turunkan penumpang sendiri, berangkat sendiri. Kalau seandainya ada seperti itu, kira-kira kita juga tak mau naik kan. Orang kalau seandainya datang ke Harbourfront, mau pergi ke Batam, tapi kita bilang, ini kapal berjalan sendiri pakai remote. Kita mungkin berpikir. Ya. Tetapi dikatakan seperti itu. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ini saja kamu tidak percaya, bagaimana mungkin perjalanan alam ini yang begitu hebat tanpa ada yang mengatur? Nggak mungkin. Kamu ini saja kapal, kamu tidak percaya. Ini alam sekitarnya ini berjalan mengitari bumi ini semuanya. Pasti ada yang mengaturnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebab akibat. Ini sama aja. Segala sesuatunya itu pasti ada penyebabnya. Kemudian ada yang dinamakan dengan dalilul fitrah. Dalilul fitrah. Dalilul fitrah ini apa? Allah itu sejak menciptakan yang namanya manusia, ketika manusia itu berada di dalam perut ibu ya, ketika bayi itu, janin yang ada di dalam perut ibunya berumur 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? Hah? 4 bulan. 140 hari itu, 4 bulan, maka Allah akan mengutus satu orang malaikat. Ya. Satu orang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan menuliskan. Apanya yang dituliskan? Rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Itu diutus oleh Allah. Ya. Diutus oleh Allah untuk menuliskan berkenaan dengan rezekinya. Jadi rezeki kita ini sudah diatur sebelum kita lahir. Bahkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah tertulis. Rezekinya ditulis. Apanya lagi? Ajalnya ditulis. Amalannya ditulis. Apakah dia masuk dalam kategori orang-orang yang bahagia atau dia termasuk orang-orang yang sengsara? Itu sudah ditulis itu. Oke. Setelah itu, dalam hadis itu dikatakan yunfakhu fihi ruh. Ditiupkan yang namanya ruh. Dan ketika ditiupkan ruh tersebut, pertanyaan yang ada pada saat itu adalah, alastu bi rabbikum? Hei janin yang ada di dalam perut ibu ini, bukankah saya adalah Tuhanmu? Maka janin yang ada di dalam perut ini semuanya mengatakan, bala syahidna, ya Allah, dan kami mempersaksikan itu. Karena itulah Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Apa maknanya fitrah di situ? Suci. Tetapi makna lainnya, yuladu alal Islam. Semua anak terlahir dalam keadaan Islam. Semua anak terlahir dalam keadaan beriman. Karena itulah para ulama mengatakan, anak kecil, kalau dia meninggal dalam waktu kecil ya, maka, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam apa? Syurga. Karena memang dia terlahir dalam keadaan Islam. Dia terlahir dalam keadaan Islam. Maka ada yang dinamakan dengan dalilul fitrah. Ada fitrah di dalam diri manusia ini untuk bertuhan. Ada fitrah di dalam diri manusia ini yang menyatakan tentang adanya satu Tuhan. Oke. Fitrah yang ada di dalam diri manusia ini terkadang hilang karena syahwatnya. Tetapi dia akan muncul dalam keadaan terdesak. Fitrah itu. Fitrah itu akan muncul dalam keadaan terdesak. Biasanya hilang karena syahwat. Terdesak misalnya, kalau sudah sakit, yang kira-kira dia panggil siapa? Ya Allah, sakit ya Allah. Peminum pun kalau masuk rumah sakit biasanya bilangnya ya Allah. Karena kenapa? Terdesak. Naik pesawat saja tiba-tiba tergoncang, turbulensi misalnya. Yang dipanggil siapa? Ya Allah, kenapa begini ya Allah? Ini muncul yang dinamakan dengan fitrah. Ya, ini dinamakan dengan fitrah. Ya, pernah juga saya bercerita bahwa saya sendiri pernah mengalami seperti itu. Waktu perjalanan ke Indonesia melalui pesawat gitu kan. Saya masih ingat sekali itu karena memang itu adalah hal yang tidak bisa saya lupakan. Ya.
Karena di samping saya itu ada seorang yang warga negara Vietnam. Dia tanya sama saya bahwasanya, "Ayu muslim?" Saya bilang, "Iya, saya muslim." Kemudian saya tanya sama dia dan dia mengatakan saya ateis. Dia mengatakan saya ateis. Saya tidak percaya kepada agama, saya tidak percaya kepada Tuhan. Dan ternyata katanya waktu dulu di tempat dia itu memang tidak boleh ada orang yang beragama. Oke, sampai di situ saya berhenti percakapan saya dengan dia sampai pada akhirnya pesawat itu goyang ya. Tiba-tiba dia dengan refleks mengatakan, "Oh my God," misalnya kan. Saya sampai terkejut, tadi kamu mengatakan kamu ateis. Ini God siapa yang kamu katakan ini? Kata dia, ini spontan keluar dari mulut. Ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah bertuhan. Yang lebih dahsyatnya lagi itu, saya juga 2 kali mengalami ini. Saya pernah ke Makassar. Di Makassar itu, saya dengan istri, satu lagi ada seorang wanita di samping saya, di samping istri saya itu. Kemudian ketika pesawat itu dikatakan sebentar lagi kita akan mendarat, semuanya siap-siap. Jadi cewek yang di samping istri saya itu tiba-tiba mengeluarkan make up itu kan. Ya karena dia mau turun, nggak tahu dia mau jumpa siapa. Dia pakai bedak apa semuanya, eyeshadow, semuanya lah dia pakai. Tiba-tiba pesawat itu goyang karena tak boleh mendarat dikarenakan cuaca buruk. Ketika dia goyang begitu itu semua orang beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Wanita tadi yang mohon maaf bajunya saja kurang bahan ya, tidak cukup bahan. Tiba-tiba dia masukkan alat-alat kosmetiknya, dia pakai jaketnya, dia keluarkan tasbih. Dia tiba-tiba subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya apa? Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan terdesak, kita itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Saya kira kalau naik perahu kecil itu ya, kalau pergi ke pulau-pulau, goyang sendiri, astagfirullah, astagfirullah. Itu menunjukkan apa? Kita perlu Allah dalam hidup kita. Ya. Maka ini adalah bukti akan adanya Allah. Bukti akan adanya Allah. Terkadang kita tiba-tiba mengucapkan sesuatu tanpa kita tahu sebelumnya. Walaupun kita misalnya mengingkari itu, tapi pada akhirnya dia akan meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Ya. Keimanan kepada Allah yang pertama ini adalah meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada keyakinan yang kedua. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa hanyalah Allah yang menciptakan, memelihara, memiliki, berkehendak, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, memberi manfaat, memberikan mudarat yang biasanya dinamakan dengan al-iman bi rububiyatillah. Beriman terhadap rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu bagaimana? Mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan, memiliki, berkehendak, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberikan mudarat. Ini semuanya kita harus yakini itu, bahwa hanya Allah itu. Hanya Allah. Dan selain Allah, tidak. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu memberikan kepada kita satu contoh yang Masya Allah dahsyat. Ya, kenapa? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim itu bagaimana dia berhujjah dengan seorang raja. Ya. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Jadi pernah itu suatu hari Ibrahim alaihissalatu wassalam mendatangi seorang raja. Raja ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Karena dia mengaku sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengungkapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku yang maha menghidupkan, maha mematikan. Raja ini tidak mau kalah, Pak. Apa yang dilakukan oleh raja ini? Qala ana uhyi wa umit. Saya pun menghidupkan, saya mematikan. Ditanya, bagaimana kamu cara menghidupkan dan mematikan? Kata dia, mudah saja. Dipanggilnya 2 orang yang ada di dalam penjara. 2 orang di dalam penjara itu dihadapkan di hadapan raja.
Raja keluarkan pedangnya, satu dibunuh, satu dibiarkan. Apa kata raja itu? Coba lihat. Saya matikan, saya hidupkan. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Oke, kalau begitu kata Nabi Ibrahim, Allah itu Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, itu menerbitkan matahari dari timur. Sekarang saya minta kamu terbitkan dari barat. Kira-kira bisa? Tak boleh. Ya, tak boleh. Makanya setelah itu dia tidak mampu untuk menjawab itu. Fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini persis sama dengan Nabiullah Musa ketika akhirnya harus berhadapan dengan siapa? Firaun. Kan berbagai macam tanda-tanda diberikan kepada dia. Tapi Firaun ya memang dasar keras kepala, tidak mau ikut. Ya, tidak mau ikut. Jadi yang kedua itu, mengakui dan meyakini bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan segala sesuatunya ini, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempunyai sifat-sifat seperti itu yang menghidupkan, mematikan, maka tidak ada yang berhak untuk kita sembah kecuali siapa? Allah. Maka di sini ada keyakinan bahwasanya Allah lah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang lain. Ya. Dan ini ayolah wal akhwat, kalau kita kembali kepada Al-Fatihah, ini adalah penafsiran daripada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah satu-satunya aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah satu-satunya kami minta pertolongan. Tidak ada yang lain. Menyembah di sini apa saja, Pak? Menyembah di sini bukan hanya dalam bentuk ibadah, tapi segala sesuatunya yang masuk dalam kategori ibadah, maka itu adalah bagian daripada ibadah yang hanya kita boleh lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, berharap hanya kepada Allah. Meminta tolong hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Apalagi? Ya, ini perlu. Ya, ini perlu untuk kita masukkan di dalam diri kita. Berharap hanya kepada Allah. Karena dialah Allah yang mematikan, menghidupkan, memberikan kepada kita rezeki. Ya, memberikan kepada kita rezeki. Ini. Yang terakhir adalah keyakinan bahwa sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang baik dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna. Nama-nama Allah ini yang kita dapatkan berapa? 99. Tetapi apakah hanya 99 nama-nama Allah? Tidak, lebih daripada itu. Kalau seandainya di dalam hadis dikatakan innalillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhalal jannah, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Barang siapa yang mengiranya, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini 99 bukanlah batas akhir, tetapi ada nama-nama Allah yang lain yang Allah tidak berikan kepada kita dan tetap menjadi rahasia. Kemudian Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Kesempurnaan sifat Allah berbeda dengan kesempurnaan sifat manusia. Ini perlu digarisbawahi bahwa kesempurnaan sifat Allah itu berbeda dengan kesempurnaan sifat manusia. Saya berikan contoh. Kalau seandainya ada seorang pemuda umur 25 tahun belum punya pasangan, belum menikah, biasanya kita mengatakan dia belum sempurna. Ya kan? Kesempurnaan dia kalau sudah mempunyai pasangan. Tetapi perkara kesempurnaan manusia ini tidak boleh kita katakan untuk Allah. Kita tidak boleh mengatakan Allah tidak sempurna karena tidak mempunyai pasangan. Karena kesempurnaan Allah berbeda dengan kesempurnaan manusia. Ya, ini yang perlu untuk kita ketahui bersama. Maka kalau seandainya di dalam Al-Quran Allah mengatakan dialah Allah yang maha mendengar. Pertanyaannya, apakah Allah mendengar? Ya, Allah maha mendengar. Tetapi bagaimana Allah mendengar? Allah maha mendengar yang sesuai dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan berbeda dengan
pendengaran makhluk. Ini yang pertama. Qulu amanna billah. Yang kedua, wa ma unzila ilaina. Ya, dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini apa saja? Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bagian daripada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi, wa ma unzila ilaina, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita berupa Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pernah sampaikan, kewajiban kita berkenaan dengan Al-Qur'an adalah paling tidak 4. Membacanya, menghafalkannya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Ya, ini perlu untuk kita ketahui bersama. Ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Qur'an, dan paling tidak ya wal akhwat. Cobalah kita membaca Al-Qur'an lengkap dengan tafsirnya. Ya, lengkap dengan tafsirnya, paling tidak kita tahulah apa isi daripada Al-Qur'an tersebut. Paling kita tahu apa isi daripada Al-Qur'an tersebut. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Dan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan juga kepada cucu-cucunya. Ibrahim dapatkan kitab tidak? Iya, biasanya dinamakan dengan suhuf. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan suhufi Ibrahim wa Musa. Ya. Di dalam ayat yang lainnya dikatakan amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ya. Kemudian Ismail juga demikian, Ishak juga demikian, Yakub juga demikian. Wal asbat. Asbat ini cucu, ya, anak cucu daripada Nabiullah Yakub alaihi salatu wassalam. Ya, di antaranya adalah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang Allah berikan kepada Musa dan Isa. Musa mendapatkan kitab apa? Musa, Taurat. Sedangkan Isa mendapatkan yang namanya Injil. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang biasanya dinamakan dengan al-ayat asy-syar'iyyah. Al-ayat asy-syar'iyyah, tanda-tanda syar'iyyah. Tetapi bukan hanya itu. Selain daripada kitab yang Allah berikan kepada Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, juga mereka dilengkapi dengan yang namanya mukjizat. Makanya kita tahu ada beberapa nabi itu yang kita ketahui mukjizatnya. Seperti misalnya Nabi siapa? Nabi Musa. Banyak mukjizatnya Nabi Musa ini. Ada tongkat bisa menjadi ular. Ada apa lagi? Ketika dia masukkan masukkan tangannya ke dalam koceknya, keluar dalam bentuk cahaya. Itu juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini juga dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran itu diceritakan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam melihat ada pertengkaran antara dua orang. Satunya itu adalah pihaknya Fir'aun, satunya lagi orang biasa. Kemudian akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam memukul. Itu pukulannya Nabi Musa itu hanya sekali pukulan. Sekali pukulan orang itu langsung mati. Karena memang Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu terkenal dengan kekuatannya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengembara, kemudian akhirnya melihat ada pengembala kambing itu kan, dua orang wanita yang sedang menunggu untuk mendapatkan giliran air. Ditanya, kenapa? Katanya, kami tidak bisa mengambil air karena terlalu panjang. Kami ada tempat air, tetapi ada batunya sangat besar. Susah untuk kami buka. Itu hanya bisa dibuka oleh 10 atau bahkan lebih orang untuk bisa mengangkat batu itu. Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang ke tempat tersebut, sendirian Nabi Musa angkat, geser itu batu. Itu menunjukkan memang Nabi Musa alaihissalatu wassalam terkenal sebagai orang yang sangat kuat. Ini termasuk mukjizat yang Allah berikan. Kalau Nabi Isa, apa saja mukjizat Nabi Isa? Banyak. Ya, lebih banyak berkenaan dengan masalah
penyembuhan. Menyembuhkan orang yang kena sopa, menyembuhkan orang yang buta, bahkan sampai bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga bisa mengetahui makanan yang ada di dalam rumah. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada orang yang seperti Nabi Isa, bukan Nabi Musa, Nabi Isa. Mudah-mudahan tidak ada orang yang seperti Nabi Isa sekarang. Kalau dia tahu apa yang ada di dalam rumah, bahaya juga. Ya, Nabi Isa dia tahu. Ya, Nabi Isa tahu apa yang ada di dalam rumah seseorang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia juga diberikan oleh Allah mukjizat, dan itu mukjizat Nabi Muhammad juga banyak, ya. Baik. Kemudian ayyuhal wal akhwat, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyu wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Ya, dan apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara nabi tersebut. Maksudnya tidak membeda-bedakan di dalam masalah mengimani mereka. Karena memang kita perlu mengimani mereka. Kita perlu mengimani Nabiullah Adam, Nabiullah Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah membeda-bedakan. Sama keimanan kita kepada para nabi tersebut. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh secara lahir maupun secara batin. Thayyib ayyuhal wal akhwat. Apa yang kita bisa ambil daripada ayat ini? Yang pertama sekali adalah kewajiban kita untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Dan ini kalau kita lihat, rukun iman kan ada berapa? 6. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, Rasul. Yang keempat, kitab-kitab. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada wal qadar. Keenam-enam ini saling berhubungan. Ketika kita tidak mengimani satu saja dari apa yang ada itu, 6 itu, berarti kita sama saja tidak mengimani semuanya. Contoh misalnya, kita beriman kepada Allah, tapi kita mengatakan, saya tidak percaya Al-Quran. Ya, itu sama aja kita tidak percaya kepada Allah. Kita mengatakan, saya percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Nabi. Sama aja kita tidak percaya kepada Allah. Karena yang mengkhabarkan tentang Nabi siapa? Allah. Yang mengkhabarkan tentang adanya kitab itu siapa? Allah. Yang mengkhabarkan tentang adanya malaikat siapa? Allah. Yang mengkhabarkan tentang adanya hari kiamat? Allah. Makanya rukun iman ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Makanya ketika di sini dikatakan beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Kemudian yang kedua, haramnya kesyirikan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang bersamaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum bisa disebut sebagai orang yang beriman. Orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di saat yang bersamaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sifatnya belum bisa dikatakan sebagai sifat orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mengaku akan adanya Allah, meyakini akan adanya Allah, tetapi tidak meyakini bahwa Allah yang menciptakan, belum dikatakan beriman. Sebaliknya, ada orang yang mengakui Allah ada. Yakin Allah ada. Ya, yakin Allah ada. Allah yang mencipta, Allah yang memberi, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, saya yakin itu. Tetapi dia tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ini juga belum bisa dikatakan sebagai orang yang beriman secara sempurna. Belum bisa juga dikatakan sebagai beriman yang sempurna. Karena dia masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya ketika kita mengakui bahwa sungguhnya dialah yang menciptakan,
Dialah Allah yang menghidupkan, dialah Allah yang mematikan, memberikan rezeki, menahan, memberi, apalagi memberi manfaat, memberikan mudarat. Dialah yang berkehendak, dialah yang memiliki, dialah raja. Sekarang, kalau seandainya kita yakini itu semuanya, ketika kita meyakini itu semuanya, maka sepatutnya kita tidak mengambil lagi Tuhan selain Allah untuk kita sembah. Karena kita sudah yakin. Takkanlah kita yakin bahwa Dia yang menciptakan kita, kemudian kita mencari yang lainnya untuk kita sembah. Takkanlah kita sudah yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki, kemudian setelah itu kita mengemis. Ya, Dialah Allah. Takkanlah kalau seandainya segala sesuatunya adalah milik Allah, kemudian kita berharap kepada makhluk. Tidak. Makanya ketika kita sudah meyakini itu, dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Karena dia mempunyai segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah ketuhanan ini. Tayyib. Orang yang beriman akan adanya Allah, beriman dan meyakini bahwa Allah lah yang mencipta segala tadi itu, dia menyembah Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tetapi dia masih mengatakan Allah itu tidak sempurna. Ini juga tidak sempurna keimanannya. Makanya harus sempurna semua itu. Ya. Tidak boleh dia mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat. Kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia itu adalah petunjuk bagi manusia itu. Dan petunjuk ini, ayyuhal ikhwah, kembalinya kepada siapa? Kepada kapan dan bila kitab tersebut diturunkan. Misalnya, Nabi Daud diturunkan kepadanya kitab apa? Zabur. Maka kitab Zabur itu akan senantiasa dipakai oleh kaum daripada Nabi Daud sampai munculnya syariat yang lain. Maka muncul Taurat. Taurat akan senantiasa dipakai sampai muncul yang namanya Injil. Injil, kemudian setelah itu yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat yang terbesar. Kenapa dianggap mukjizat yang terbesar? Karena biasanya mukjizat itu akan selesai dengan meninggalnya Nabi. Akan selesai dengan meninggalnya Nabi. Contoh, mukjizatnya Nabi Ibrahim. Mukjizatnya Nabi Musa berupa tongkat. Setelah Nabi Musa meninggal, masih ada tidak orang yang mengatakan saya ketemu dengan tongkatnya Nabi Musa dan setelah saya lemparkan jadi ular? Udah nggak ada kan? Karena mukjizat itu adalah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam selesai dengan meninggalnya Nabi Musa. Tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa pada saat itu tidak akan pernah lagi menjadi ular. Kalau kita kecangip, pukulkan tongkat Nabi Musa berkali-kali, tidak terbelah itu laut. Ya, tetap tidak terbelah itu laut. Karena jangan sampai ada yang mengaku lagi kan, ini saya pegang tongkatnya Nabi Musa ini, kalau mau ke Batam tinggal saya pukulkan, jalan. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Jadi ini berakhir dengan berakhirnya Nabi tersebut. Tetapi untuk Al-Quran, dia berterusan sampai sekarang. Dia berterusan sampai sekarang. Itulah dikatakan sebagai mukjizat yang terbesar. Ya, mukjizat yang terbesar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita perlu untuk mengimani seluruh Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan. Dan diutusnya Nabi ini adalah merupakan rahmat dan kasih sayang Allah yang terbesar yang ada untuk kita. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi, kita tidak tahu bagaimana kita hidup. Saya pernah berikan ilustrasi ini. Saya katakan, kalau seandainya Allah menciptakan manusia, tetapi Dia ciptakan manusia tanpa ada kitab, tanpa ada nabi. Kira-kira apa yang terjadi dengan manusia? Sama dengan binatang. Sama dengan
binatang. Tidak ada bedanya. Walaupun manusia itu diberikan yang namanya akal. Ya. Yang kedua, kalau seandainya Allah menciptakan manusia, Allah berikan kepadanya kitab. Nih, kitab Al-Quran. Allah ciptakan manusia, Allah berikan yang namanya kitab. Kitab itu diturunkan oleh Allah sekaligus. Tapi tidak ada nabi yang menerangkan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Sesat tafsirnya. Apalagi di dalam Al-Quran ini, misalnya masalah khamar kan ada tahapannya kan. Yang mana satu yang kita mau pakai kira-kira? Kalau tidak ada nabi yang jelaskan kepada kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk diikuti, bukan untuk dilihati. Diikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu tujuannya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jadikan beliau sebagai contoh dalam hidup kita. Jadi datangnya Nabi itu rahmat yang terbesar bagi kita. Kita tahu bagaimana cara sholat dari siapa? Dari Rasulullah. Kita tahu bagaimana cara haji dari mana? Dari Rasulullah. Kita tahu bagaimana cara umrah dari mana? Dari Rasulullah. Di dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam Al-Quran hanya dikatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu aja dalam Al-Quran itu. Kalau di dalam Al-Quran berkenaan dengan masalah salat, wa aqimus salata wa atuz zakat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu-waktunya, tetapi ketika berbicara masalah waktu, di dalam Al-Quran hanya disebutkan 3 waktu. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Ya. Ini dikarenakan, makanya ada orang itu karena dia tidak mau memakai hadis, dia akhirnya salatnya hanya 3 waktu aja. Oh, di dalam Al-Quran hanya 3 waktu kok. Kenapa? Karena dia tidak mau menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi dia. Maka dari sini, ya akhwat, saya katakan kedatangan Nabi, diutusnya Nabi itu adalah merupakan hal yang luar biasa untuk kita ikuti. Dan kita bersyukur bahwa kita termasuk pengikut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Kemudian ayolah akhwat, yang terakhir adalah dalam berislam kita perlu meyakini dan mempercayai dalam 3 bentuk. Yang pertama dengan perkataan, hati, dan perbuatan. Ketika kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terpenting adalah bagaimana kita mengucapkan itu dengan lisan kita, meyakini itu dengan hati kita, dan bagaimana kita mengamalkan apa yang kita ucapkan dan kita yakini melalui perbuatan kita. Itu yang terpenting itu. Ketika kita beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Perkataan. Yakin tidak? Yakin. Setelah yakin, Allah menurunkan syariat, laksanakan syariat tersebut. Itulah kesempurnaan iman seseorang. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.